Assalamualaikum, Tabi pun bertemu lagi dengan saya Irwan SP Channel. Para pemirsa, kopista dan kopi lover, kali ini kita berjalan-jalan di kebun kawan kita orang Vietnam. Kawan kita ini namanya Troy. Beliau mengirimi saya video kebunnya yang terletak di Vietnam. Tampak buahnya begitu lebat. Ini adalah gambar pada saat ini, yaitu bulan 11, di mana panen untuk di Vietnam dimulai dari bulan 11 ini hingga pada bulan Februari nanti. Karena letak Vietnam di atas garis khatulistiwa, jadi memang panennya dimulai pada bulan 11 hingga bulan Maret. Berbeda dengan daerah yang terletak di selatan khatulistiwa seperti Lampung, Jawa, Bali, Palembang, dan sebagainya, panen dimulai pada bulan April hingga bulan Agustus. Sedangkan di Indonesia yang berbarengan dengan Vietnam panennya adalah daerah Sumatera Utara, Aceh, dan Sulawesi Utara. Negara Vietnam memiliki musim kemarau yang panjang setiap tahun, di mana kemarau sangat tegas, artinya apabila terjadi kemarau, memang jarang sekali turun hujan. Minimal 3 bulan dalam setahun. Rata-rata adalah 5 bulan. Bandingkan dengan Indonesia yang kemaraunya tidak tegas, artinya pada saat kemarau sering terjadi hujan. Dan kemarau yang tegas di Indonesia hanya terjadi 4 tahun sekali. Keadaan kemarau ini mempengaruhi pembuahan pada tanaman kopi. Pada negara-negara yang memiliki kemarau yang tegas akan membuat kopi berbuah dengan lebat dan serempak. Sedangkan pada negara tropis yang kemaraunya pendek atau tidak tegas, buah kopi kurang lebat dan kadang tidak serempak. Cuaca yang sering hujan mengakibatkan produksi kopi di Indonesia tidak dapat maksimal seperti di Vietnam ini. Apalagi ditambah dengan perawatan yang kurang, maka tentu saja akan menyebabkan kopi tidak dapat berbuah dengan sempurna. Dengan perawatan yang baik dan pemupukan yang cukup, tampak di Vietnam ini buah kopinya sangat lebat dengan jarak tanam yang jarang, yaitu 3 kali 3 meter, artinya dalam 1 hektar terdapat kurang lebih 1.100 hingga 1.200 batang, namun bisa menghasilkan 5 ton biji kopi kering. Namun untuk panen tahun depan, menurut petani Vietnam akan terjadi penurunan hasil yang besar. Selain didukung oleh cuaca yang baik untuk pertumbuhan kopi, di Vietnam juga dilakukan perawatan yang maksimal sekali. Pemupukan mereka lakukan dengan menggunakan pupuk NPK, di mana per batang diberikan sebanyak 1 kg dalam 1 tahun. Pemberian dilakukan 2 atau 3 kali. Walaupun di Vietnam memiliki cuaca yang lebih panas dari Indonesia dan kemaraunya lebih panjang dari Indonesia, tampak petani Vietnam tidak menggunakan naungan untuk tanaman kopinya. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan cahaya matahari menyinari seluruh permukaan kebun dan tanaman kopi. Sinar matahari dapat memaksimalkan pembuahan pada tanaman kopi. Berbeda sekali dengan petani kopi di Indonesia, di mana petani kopi di Indonesia sangat mementingkan pohon naungan. Padahal pada umumnya cuaca di Indonesia jauh lebih lembab daripada di Vietnam, sehingga kelembapan ini dapat menyebabkan serangan penyakit jamur yang menyebabkan bunga-bunga kopi tidak dapat menjadi buah. Juga jamur-jamur dapat menyebabkan kerontokan pada buah-buah kopi yang masih muda. Faktor cuaca yang selalu hujan dan juga penggunaan naungan inilah yang menyebabkan kebun-kebun kopi petani di Indonesia tidak berbuah secara maksimal.
Anggapan bahwa naungan kopi dapat melindungi bunga-bunga dan buah kopi dari terbakar sinar matahari merupakan pendapat yang kurang tepat. Buah dan bunga kopi yang menghitam disebabkan oleh serangan jamur yang terjadi karena kelembapan yang terlalu tinggi dan cuaca yang selalu basah. Bukan disebabkan oleh sinar matahari yang terik. Justru sinar matahari akan membantu tanaman kopi untuk dapat berbunga secara maksimal. Itulah mengapa di Indonesia setiap terjadi kemarau yang panjang akan merangsang kopi untuk berbuah dengan lebat. Seperti perkebunan kopi di Vietnam ini, dengan kemarau 3 hingga 8 bulan dapat merangsang kopi berbuah dengan lebat. Saking panasnya di Vietnam, kebun kopi di Vietnam biasanya dilakukan penyiraman saat musim kemarau, di mana dalam 1 tahun dilakukan 2 hingga 3 kali penyiraman. Dan menurut mereka, dalam 1 batang dapat menghabiskan air 500 hingga 1000 liter. Apabila tidak dilakukan penyiraman, maka batang-batang kopi ini akan kering dan mati. Di Indonesia jarang sekali terjadi kekeringan seperti ini di dataran tinggi. Di sentra-sentra kopi di Indonesia biasanya malah terjadi hujan yang berkepanjangan sepanjang tahun. Dengan cuaca kemarau yang panjang di Vietnam, petani kopi Vietnam tidak menggunakan naungan. Terlihat tanaman kopi mereka berbuah sangat lebat dan jarang terjadi serangan jamur. Sementara petani kopi Indonesia dengan cuaca yang sering terjadi hujan justru menggunakan pohon penaung. Hal inilah yang sangat membedakan antara petani Vietnam dan petani Indonesia. Akibatnya, tanaman kopi di Indonesia tidak dapat berproduksi dengan maksimal. Sudah selayaknya petani Indonesia mendapatkan ilmu-ilmu terkini tentang pertanaman kopi, sehingga dengan cara-cara terbaru dan pemahaman-pemahaman yang terbaru, produksi kopi Indonesia dapat menyamai tanaman kopi di Vietnam dan Brazil. Tentu saja semua itu dapat kita capai dengan belajar, melihat, dan mempraktekkan cara-cara petani Brazil dan Vietnam di kebun-kebun kita. Baik, para pemirsa, Kopista dan Kopi Lover, sampai di sini video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu pada video-video berikutnya.